Oke, selamat malam teman-teman. Ini selamat datang buat teman-teman yang udah mau join untuk belajar tentang Node.js, khususnya untuk di bagian backend ya. Di sini saya eh, apa ya, diminta sama teman-teman untuk ngisi, harusnya sama Bang Alif yang harusnya ngisi untuk terkait backend. Pakai Golang, harusnya pakai bahasa Golang. Cuman karena Bang Alif lagi begitu banyak yang harus diurusin, jadi saya yang menggantikan untuk sementara. Tapi nanti misalkan Bang Alif udah mulai senggang lagi, mungkin nanti backendnya ada yang versi untuk Golangnya ya. Nah, yang sekarang karena teman-teman mungkin ada sebagian yang belajar Node.js juga untuk di versi front end, kayak React.js atau Alpine.js, itu kan sama-sama Node.js tuh, sama-sama JavaScript. Jadi kemarin ngide gimana kalau misalkan backend-nya juga JavaScript. Jadi biar full stack-nya benar-benar JavaScript gitu. Oke, jadi hari ini saya cuma ngasih pengantar dulu untuk bagian backend di Node.js ini. Kita perkenalan dulu, nama saya Ginanjar Setiabudi, bisa dipanggil Egin atau Ginanjar, terserah lah, Bang Gin atau siapa gitu boleh. Untuk di Discord mungkin agak jarang aktif ya. Kalau misalkan mau nanya bisa di WA di grup itu, di klub. Terus saat ini saya bekerja di PT Avos, Avos Technology, eh, sebagai vendor. Jadi PT Avos itu sebagai vendor untuk outsource gitu. Untuk penempatannya di PT Bank Raya Indonesia, anak dari BRI. Jadi masih BRI Group. Di sana saya sebagai Flutter developer untuk bagian front end. Kalau teman-teman sempat pernah belajar di satu semester sebelumnya, sempat ada kelas Flutter juga. Cuman saya dulunya pernah belajar juga untuk di back end-nya gitu. Oke, kita langsung aja ya. Kita ke slide selanjutnya ya. Jadi eh, langsung ke web arsitektur. Jadi teman-teman pernah lihat beberapa aplikasi ya yang saat ini mungkin udah nggak pernah lihat lagi. Maksudnya udah emang bener-bener sehari-hari teman-teman eh, pakai gitu. Entah itu berbasis web atau berbasis mobile atau berbasis desktop. Nah, aplikasi itu punya arsitektur. Nah, di sini kita melihat arsitektur dari sebuah web atau website. Nah, ada beberapa poin. Ini banyak, tapi yang eh, pengen kita pelajari itu sebenarnya di bagian nomor tiganya aja nih. Nah, yang dari ranah satu ini sampai 2, 10, pokoknya yang bagian 3 ke atas ini sebenarnya udah dipecah lagi. Ada bidang IT sendiri yang menanganinya gitu. Terus untuk bagian sebelah kanan, ini bisa pensil ya? Oh ya bisa. Nah, yang sebelah sini tuh ada yang nanganin sendiri. Terus yang di bagian mana nih? Ini. Nah, di bagian sini ini juga ada yang nanganin sendiri. Terus yang ini juga ada yang nanganin sendiri. Sampai sini ya. Nah, ini ada yang bergabung juga. Tapi secara garis besar yang akan kita pelajari di back end ini cuman basicnya dulu gitu. Nanti misalkan udah dapat basicnya dan feel-nya gimana sih
flow-nya dari back end secara kulitnya gitu. Oh ternyata begini. Nanti setelah itu baru kita belajar bareng-bareng lagi untuk uh, lebih dalam lagi. Nah, di web arsitektur ini ada namanya DNS, Domain Name System. Nah, Domain Name System ini mungkin teman-teman pernah dengar. Jadi, kayak misalkan tokopedia.com, terus google.com. Jadi, itu sebagai sebuah nama. Jadi, sebuah nama domain yang diberikan ke sebuah sistem. Nah, sebenarnya setiap alamat yang kita tuju di internet, itu mereka punya nomor, namanya IP address. Nah, nomor itu sebagai alamat. Nah, alamat itu kan semakin canggih security, bisa aja si IP address itu berubah terus. Nah, biar perubahan IP address itu biar lebih mudah diingat, akhirnya dikasih label tuh, dinamain sama DNS. Nah, eh, untuk aplikasi web juga sama halnya seperti itu. Jadi kayak eh, untuk kita bisa mengakses sebuah web atau aplikasi apapun, kita butuh sebuah URL yang berisi domain. Jadi berisi DNS untuk bisa mengakses aplikasi tersebut. Kemudian nomor dua ada Web Application Service. Ini yang gede-gedenya aja yang bakal nanti kemungkinan kita bakal menyentuh ini gitu. Web Application Servers ini yang nomor tiga ini tadi. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan backend. Jadi, web application server itu ya sebagai server, sebagai wadah tempat aplikasi itu dijalankan atau tempat aplikasi berjalan. Jadi sebuah server gitulah, server utama kayak misalkan eh apa ya? Kayak kalau misalkan teman-teman mau belanja, teman-teman ke toko kelontong A gitu. Nah, di toko kelontong A itu kan banyak banget tuh. Dia jual ini, jual itu, jual permen dan sebagainya. Nah, kita analogikan sebagai server si toko kelontong A ini karena dia menyediakan banyak layanan gitu. Nah, sama seperti itu. Jadi server tuh ya sebagai wadah doang. Kemudian ada database server. Nah, database server ini sebagai server sendiri yang menyimpan berbagai jenis data, namanya juga database kan. Teman-teman mungkin udah pernah belajar juga ya terkait database. Nah, nanti di back end ini kita juga bakal belajar tentang database. Kemudian ada service. Caching service ini nanti gini, misalkan teman-teman pernah ngakses kayak Tokopedia atau Shopee atau Google, terus tiba-tiba koneksi teman-teman lemot nih. Habis itu teman-teman coba ngakses lagi, tiba-tiba eh, ngebuka aplikasinya begitu cepat gitu. Nah, itu bisa diakalin dengan caching. Jadi kayak data-data yang udah pernah kita load sebelumnya, udah pernah kita request sebelumnya, itu di caching, maksudnya di apa ya, disimpan sementara gitu. Nah, ini caching biasanya ditaruh di RAM. Kalau teman-teman sorry, iya di RAM. Jadi bersifat sementara. Terus ada job queue sama servers. Nah, job queue ini queue ini kan antrian. Jadi kayak antrian pekerjaan. Ini hampir mirip dengan treat sebenarnya. Jadi kayak misalkan teman-teman nge-request untuk ngerjain eh gini misalkan nih teman-teman kesehariannya, oh hari ini saya mau ngelis nih, yang pertama mau cuci piring dulu, yang kedua terus bersih-bersih dapur, terus yang ketiga bersih-bersih bagian ruang tamu. Nah, itu kan ada beberapa pekerjaan yang diantrikan. Nah, itu nanti teman-teman eh, bakal belajar ke situ kalau di back end. Kemudian yang terakhir ada service. Nah, service itu
itu sama seperti yang tadi, yang pekerjaan tadi. Cuman bedanya dia eh, apa ya berdasarkan layanan yang diberikan. Misalkan eh, teman-teman pernah dengar ada service untuk payment, pembayaran, terus third party yang misalkan untuk maps, untuk apa geolocation gitu-gitu ya. Nah, ini secara simpelnya itu seperti ini sebenarnya dari yang yang eh, arsitektur yang tadi ya. Sorry, sorry, sorry. Nah, ini. Jadi secara sederhana dari yang ini tadi, yang web app server, itu secara simpelnya seperti ini. Jadi ada user, terus dia collect data atau meminta data, nge-request data lewat dari aplikasi yang interface-nya bisa berupa dari desktop atau mobile atau dari web. Terus itu yang eh, user lihat. Nah, itu disebut front end. Jadi kayak misalkan teman-teman belajar React, Vue.js, OpenJS, terus ngedesain pakai Bootstrap dan sebagainya, itu di sisi front end, HTML, CSS. Nah, JavaScript ini untuk apa sih? Bikin bikin aplikasi kita lebih atraktif gitu. Nah, itu di sisi front end. Nah, nanti dari sisi front end melanjutkan request dari pengguna ke server. Nah, di bagian web server inilah yang disebut dengan back end. Nah, back end ini nanti mengurusin bagian database. Nah, database ini bisa banyak datanya, tergantung dari sistem yang kalian bangun gitu. Sistem apa yang dibangun. Terus ada file system. Nah, file system ini biasanya kalau misalkan eh, apa ya berupa file, PDF, terus foto dan sebagainya, aset-aset yang emang dia harusnya ada di server kayak gitu. Nah, terus di sisi back end itu pasti memiliki eh, mengandung logic dari aplikasi kita, aplikasi yang kita bangun. Apakah di front end ada logiknya? Ada, tapi logiknya hanya seputar untuk di bagian user interface atau antarmuka ke pengguna. Nah, sedangkan yang logik yang ada di dalam sisi back end itu bertujuan untuk berkomunikasi dengan file system atau database, tapi lebih banyak berkomunikasi dengan basis data atau database. Nah, beberapa bahasa yang bisa dipakai di sisi backend itu ada PHP, JavaScript, Python, terus Java, terus sekarang ada Golang juga. Nah, kalau untuk database-nya sendiri, untuk basis datanya itu ada MySQL, terus MariaDB, PostgreSQL, terus database juga kan terpecah lagi tuh ada NoSQL sama SQL gitu ya. Kalau misalkan sembari penjelasan ada yang mau ditanyakan, langsung tanya aja ya di chat nggak apa-apa. Nah, nanti misalkan nih dari user, saya pengen ini dong lihat. Misalkan kita ini adalah web aplikasi tentang kemahasiswaan gitu, kemahasiswaan di kampus gitu. Terus user nih misalkan sebagai mahasiswa nih pengen lihat ini dong, pengen lihat apa sih? Aduh, apa sih setiap semester tuh lupa lagi namanya. Pengen lihat ini dong hasil satu semester ini dong.
Nah, dia akses di bagian frontend-nya, misalkan aplikasinya berupa aplikasi mobile gitu. Ya udah tuh, mungkin dia masukin nick dia, terus password dia, kayak gitu. Terus dia milih eh, di semester berapa, ganjil atau genap di tahun berapa, kayak gitu. Terus nanti dia ngeklik tombol, setelah itu baru dari front end ngirim request-nya yang dipilih sama user tadi ke bagian back end. Dia ngirim nih ke web servernya, terus di web servernya ngeliat, oh dengan nick ini, terus dia pengen lihat nih hasil studinya dia di semester ganjil tahun 2022 misalkan. Terus nanti dia ngecek lagi ke database-nya. Oh, dengan nick ini ada nggak ya? Kalau misalkan nggak ada, dia bakal ngasih respon kembalian ke bagian front end-nya. Nah, nanti dari bagian front end bakal ngubah antar mukanya sehingga user mudah memahami. Kayak gitu. Nah, misalkan ternyata request yang diminta sama user itu ada berdasarkan nick sama semester yang diinginkan sama mahasiswa. Nanti dia cek di database, oh ketemu nih. Nanti outputnya disesuaikan dengan kebutuhan si user. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Ah, biar nggak kejauhan, boy. Ah, 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 ah. Itu yang ini kayaknya. Oh iya benar. Nah, sekarang tuh ada beberapa tren ya terkait web application untuk arsitekturnya. Ada namanya SSR, server side rendering sama client side rendering. Nah, ini saya belum terlalu ini ya, belum terlalu mendalam ya terkait ini. Cuman yang saya tangkap untuk server side rendering ini maksudnya itu adalah em, beberapa proses itu di-rendernya di sisi server. Maksudnya di bagian back-end-nya kemudian dikembalikan ke user. Sedangkan client-side rendering itu proses render dan sebagainya ada di client. Cuman saya belum pernah nyoba sih yang untuk yang ini. Oke, kita lanjut ya guys ya. Kita lanjut. Ini ada beberapa top back-end ya, ada beberapa bahasa pemrograman yang ada di back-end yang saat ini lumayan ngetop gitu. Ini yang pojok kiri atas ada Ruby. Kalau ini objektif C, saya kurang tahu ya. Ini punyanya ini sih apa macOS. Tapi setahu saya ini buat apa namanya, buat front end. Tapi nggak tahu kalau mungkin sekarang udah ada ke back end. Ini PHP, terus ini Perl kalau nggak salah. Terus ini itu Visual Studio. Tapi ini bukan Visual Studio Code yang biasa teman-teman mungkin pakai ya. Ini ada Visual Studio sendiri. Terus ini C++. Jadi C++ tuh juga bisa dipakai ke ini backend. Terus C, ini C Sharp. Dan ini Ruby, Java, ini JavaScript, sama ada Golang. Nah, kita lihat ya. Nah, ini. Nah, nih, backend itu terdapat tiga part utamanya. Jadi beberapa bagian utamanya. Yang pertama ada database, kemudian server, dan aplikasinya sendiri. Nah, ini ya, backend bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman di backend ada beberapa. Yang pertama JavaScript. Nah, di JavaScript itu yang terkenal ada Node.js. Untuk backend ya, Node.js. Node.js dengan frameworknya adalah Express.js. Nah, jadi Node.js ini sebenarnya bukan bahasa ya, guys. Yang bahasanya adalah JavaScript-nya. Nah, Node.js ini sebagai apa ya, runtime-nya doang.
Runtime-nya tuh maksudnya runtime-nya tuh kayak wadah doang. Wadah yang bisa dipakai buat ngejalanin ya ngerunning si JavaScript-nya. Kayak gitu ya. Kemudian ada Python. Nah, Python dia punya framework namanya Django sama Flask. Ini untuk ini sebenarnya untuk full stack juga bisa, tapi biasanya dipakai dikhususkan ke backend doang biasanya. Ini juga untuk backend, ini untuk backend. Terus ada PHP. Kalau PHP, kalau teman-teman sempat belajar ada Laravel. Terus kalau mau yang lebih mikro lagi dari Laravel ada Lumen. Itu masih satu peranakan juga. Terus di Java itu ada Spring, Java Spring. JSF nih juga sama, Java Server Fast. Terus ada Ruby ya, ada Ruby. Nah, sama ada Golang. Golang yang saat ini mulai eh, nggak udah lama sih, udah mulai naik di Golang. Kemudian ada C Sharp juga. Ini punyanya Microsoft ya. Frameworknya ASP.NET, pokoknya .NET lah. Terus ada SQL. Ini ada Perl juga. Nah, terus kita lihat nih, kenapa lebih prefer untuk menggunakan bahasa pemrograman JavaScript sebagai backend-nya. Nah, karena eh, ada beberapa keuntungan, yaitu di sisi front end sama back end, aplikasinya bisa dipakai dengan bahasa yang sama. Jadi, satu bahasa ini, JavaScript, teman-teman bisa pakai framework untuk front end dan juga back end-nya. Jadi teman-teman nggak perlu belajar bahasa lain lagi tuh. Kalau misalkan teman-teman back end-nya pakai eh, JavaScript, bahasa pemrograman JavaScript. Front end-nya juga bisa pakai framework-nya yang JavaScript juga. Terus keuntungan pakai JavaScript di sisi back end tuh apa sih gitu? Nah, ini dia apa sih programmingnya lebih dinamis, terus lebih ringan juga scriptnya, sama dia juga bisa object oriented programming atau OOP, terus client side validation of application. Jadi teman-teman tuh bisa bikin validasi dari sisi klien dulu, maksudnya dari sisi front end dulu gitu, sebelum sampai ke back end. Dan masih banyak lagi ya. Dan di JavaScript sendiri sampai sekarang pun masih terbilang lumayan besar untuk community-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman nemu error atau nemu isu dan sebagainya, teman-teman nggak susah buat nyari apa info terkait error atau isunya. Nah, kita bakal belajar Node.js minggu depan. Jadi minggu ini kita masih pengenalan dulu ya. Untuk hari ini kita coba cek teman-teman eh, teman-teman yang kemarin sempat ikut kelas yang React.js atau Alpine.js itu pakai Node versi berapa ya? Yang terbaru kah? 18.14? Oh, yang terbaru 18.14. Ya, jadi nanti teman-teman berarti udah pada install Node.js. Nah, terus Node.js itu kan cuman apa ya? Cuman runtime doang ya. Jadi wadah buat apa sih namanya? Buat running doang. Nah, bahasa pemrograman untuk di backend ini bukan bukan backend doang sih. Bahasa pemrograman itu ada dua jenis sebenarnya teman-teman. Jadi ada dua, yang tipenya adalah compiler sama interpreter.
Nah, kalau compiler itu dia perlu di-compile dulu. Maksudnya dia perlu dijadikan .exe atau dijadikan ini diubah jadi sebuah file yang bisa di-execute atau bisa dijalankan. Nah, beberapa bahasa yang seperti itu tuh kayak misalkan teman-teman kalau yang apa udah semester 1 pun udah dapat. Jadi kayak C++ itu juga termasuk compiler. Jadi kalian ngetik terus di-compile dulu, dijadikan .exe dulu baru di-running gitu kan. Nah, sedangkan terus ada juga Golang. Nah, Golang tuh termasuk dalam bahasa pemrograman yang compiler juga. Jadi Golang itu dia harus dijadikan binary dulu baru bisa dijalankan. Kemudian ada interpreter. Nah, untuk interpreter ini dia jadi langsung bisa dieksekusi code-nya. Jadi teman-teman eh, misalkan ngetik sebuah baris kode apa gitu, tampilkan eh, tampilkan angka 10 gitu. Nah, nanti angka 10 itu langsung otomatis nampil pada saat teman-teman ngerunning si script file yang berisi script yang tadi yang teman-teman bikin seperti itu. Jadi nggak perlu dikompil lagi nih filenya gitu. Bedanya di situ. Nah, JavaScript itu termasuk ke dalam interpreter. Jadi dia dia nggak perlu di-compile lagi. Nah, ini beberapa bahasa yang termasuk dalam bahasa pemrograman yang compiler. Ini bahasa pemrograman yang memerlukan compiler itu C, Swift, Java, Golang juga masuk. Nah, kalau interpreter itu ada JavaScript, Python, PHP, Ruby, dan masih banyak lagi. Nah, Node.js ini dia termasuk runtime untuk interpreter ya. Jadi untuk running script JavaScript secara langsung. Gitu teman-teman. Nah mungkin hari ini pengantarnya cuma sampai situ aja sih. Nanti teman-teman kan udah pada install Node.js nih. Nah ada namanya di Node.js itu ada NPM namanya. Node Package Module. Nah Node Package Module ini eh, apa ya, mirip kayak GitHub, tapi isinya package-package yang disediakan untuk Node.js, khusus untuk Node.js atau eh, bahasa pemrograman JavaScript, khususnya yang untuk Node.js. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pakai package yang apa open source dan sebagainya itu ada di npm sini nih, tinggal teman-teman cari. Nah, Node.js ini sebenarnya luas, bukan cuma di back end atau front end aja. Teman-teman yang suka dengan robotika juga sebenarnya bisa Node.js itu untuk eh, mengatur apa sih un- untuk ngeprogram sebuah microcontroller. Tapi saya lupa itu ada frameworknya untuk pakai Node.js juga itu bisa. Jadi Node.js ini lumayan lumayan powerful juga ya itu teman-teman. Nah nanti di back end kita akan belajar pakai Express.js. Jadi teman-teman bisa cari Express.js. Nah, kita pakai yang Express berapa ya? Express 4. Pakai Express 4 dulu. Nah, sebenarnya Express.js ini mirip dengan Laravel ya. Jadi dia menyediakan full. Jadi bukan untuk back end doang. Di sisi front end-nya juga sebenarnya dia ada. Kalau teman-teman sempat belajar Laravel.
Cuman nanti teman-teman harus nyiapin bagian file front end-nya lagi gitu kan. Nah, jadi mending kita sekarang fokus ke bagian back end-nya aja. Jadi fokus untuk pembuatan aplikasi yang memberikan service aja, udah memberikan API, Application Programming Interface. Nah, API itu dia bisa berupa eh, dua kembalian. Jadi ada dua kembalian yaitu berupa format JSON sama XML. Nah, yang bakal kita aplikasikan dan masih sampai saat ini umum digunakan oleh orang-orang adalah yang formatnya JSON. Jadi format JSON tuh seperti ini teman-teman. Eh, nah format JSON tuh seperti ini boy. Salah. Ya nih, format JSON nih kayak gini. JavaScript Object Notation. Sebenarnya itu kepanjangannya. Jadi sebenarnya ya notasinya dari JavaScript juga, notasi dari objek sebuah JavaScript juga, kayak gitu teman-teman. Nah, nanti kembalian ini kita kasih dari sisi backend ke front end dalam bentuk JSON pada saat si front end ngehit atau nge-request sebuah URL. Nah, URL yang kayak gini nih, misalkan eh ini nih, JSON placeholder. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, biasanya di front end kan kayak gini tuh. Dia minta nih fetching dengan DNS ini, dengan domain ini gitu kan, .com, terus dengan routing yang kayak gini, path-nya apa, terus ini biasanya ID nih, ID 1. Kemudian kembaliannya adalah format JSON seperti ini. Nah, ini datanya diambil dari database. Yang olah adalah bagian back end, kayak gitu teman-teman. Nah, kayak gini nih. Aksesnya seperti ini, nanti hasilnya keluarannya seperti ini. Nah, nanti pada saat kita belajar untuk di Express.js, teman-teman nggak akan melihat tampilan seperti misalkan teman-teman ada belajar yang di React.js ya. Jadi bener tampilannya ya gini-gini doang nih. Kembaliannya yang kita lihat adalah yang seperti ini. Nggak ada yang berbentuk tampilan untuk apa ya user interface gitulah. Antar muka yang benar-benar nyaman dipandang oleh mata kita tuh. Lebih banyak seperti ini karena harapannya dari backend itu adalah kembaliannya untuk interaksi ke bagian front end. Jadi bisa juga nih untuk komunikasi antar server juga bisa dilakukan oleh backend dengan menghasilkan seperti ini format JSON. Nah, yang proses seperti itu disebut API. Itu teman-teman. Besok kita bahas lagi yang lebih lanjut minggu depan ya. Sambil kita coba praktekin untuk install Express.js bareng-bareng ya. Mungkin itu aja teman-teman dari saya untuk hari ini. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau misalkan ada yang bingung boleh ditanyakan. Atau mungkin ada yang mau nambahin, kita sharing aja nih. Nggak apa-apa. Ayo guys. Atau jelas semuanya? Ya nih, tinggal 2 menit nih guys. Gimana guys, aman kah? Kalau aman, kita ketemu minggu depan. Kita mulai coba
explore Express.js bareng-bareng. Oke, udah pada nggak sabar buat prakteknya ya. Ya, ntar minggu depan kita sama-sama belajar Express.js ya. Dari awal lah. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Makasih yang udah mau hadir. Sampai ketemu minggu depan. Untuk sekarang mungkin belum ada tugas dulu ya. Kita lihat minggu depan ya. Oke, thank you teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.